Cheng, kamu bawa aku ke kantor catatan sipil untuk apa? Bercerai. Kenapa mau bercerai? Selama ini kakakku yang menafkahimu, memberimu makan dan tempat tinggal. Hidup yang kamu impikan, kamu menikmatinya. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaan kakakku? Aku. Sudah, jangan buang waktu. Cepat masuk denganku. King Cheng, aku tidak mau bercerai. Yuyu masih di rumah. Kamu masih berani menyebut Yuyu? Selama ini, pernahkah kamu menjalankan tanggung jawab sebagai suami? Kamu sudah menumpang keluarga Su cukup lama. Sudah cukup. Kakakku sudah menandatangani kerjasama dengan grup Yinlong. 3 hari lagi, si Rang Boss Mysterious akan datang untuk menandatangani kontrak secara langsung. Sedangkan kamu hanya seperti lumpur di selokan. Lumpur yang tidak bisa dibentuk, apa yang bisa kamu berikan pada kakakku? Aku adalah lumpur di selokan yang tidak bisa dibentuk. Aku memanfaatkan King Cheng. Benar? Aku beritahu kamu. Perusahaan Su King Cheng bisa menandatangani proyek grup Yinlong, semuanya karena aku. Sudah cukup, omong kosong, keras kepala, tidak punya visi. Bercerai denganmu adalah keputusan paling benar dalam hidupku. Jadi, begitulah caramu memandangku. Aku tahu kata-kata ini terdengar kejam bagimu. Tapi, aku sebentar lagi akan menandatangani kontrak dengan grup Yinlong. Ini berarti suamiku. Pasti bukan hanya seorang suami yang hanya bisa memasak. Baik. Aku setuju bercerai. Ayo, Kak. Bos, pasti Nona King Cheng tidak tahu. Anda adalah bos grup Yinlong, kalau tidak, dia pasti. Apa gunanya aku memberitahunya? Di hatinya, aku hanya akan selalu menjadi orang yang hanya bisa bicara besar. Mungkin pernikahan ini dari awal sudah salah. Sudah selesai? Ayo pergi. Tuan Sue, naik mobil, aku antar kamu pulang. Hari-hari di jalan, Tuan Sue. Hei Tai. Baru kaya, langsung lupa suami yang dulu. Baru bercerai, langsung naik mobil pria lain. Su King Cheng, kamu benar-benar kejam. Kamu seorang pria, pantaskah merasa tidak rela? Aku beritahu kamu, Tuan Sue bisa memberikan kakakku. Kerjasama dengan grup Yinlong juga bisa membantu kakakku meningkatkan status sosial. Kamu tidak punya prestasi apapun. Apa yang bisa kamu bantu untuk kakakku? Apa yang kamu katakan? Maksudku, kakakku bisa mendapatkan kerjasama dengan grup Yinlong. Senyuanya berkat Tuan Sue. Omong kosong. Akulah bos di balik layar grup Yinlong. Dia, suami Yuan, siapa dia? Kintian, apakah karena bercerai otakmu jadi rusak? Kau bos di balik layar? Tidak percaya. Perkataan orang gila. Percaya buat apa? Ini lebih baik. 3 hari lagi, acara penandatanganan. Aku akan membongkar kebenarannya satu persatu. Terima kasih, Tuan Sue. Tidak apa-apa, King Cheng. Aku sudah membantumu besar-besaran, ajak aku makan di rumahmu. Tidak berlebihan, kan? Silakan masuk, Tuan Sue. Oh ya, Tuan Sue, 3 hari lagi acara penandatanganan. Orang misterius di balik grup Yinlong itu benar-benar akan muncul? Tenang saja, bos di balik layar grup Yinlong. Dia teman baikku, pasti akan datang. Aku ke toilet dulu. Apa yang kamu lakukan? Qintian. Kamu mau memberi obat ke King Cheng? Tidak. Jangan asal tuduh. Tuduh? Pisau kamu. Kintian. Apa yang ingin kamu lakukan pada Tuan Sue? King Cheng, pria ini mau memberi obat padamu. Jelas-jelas kamu yang mau memberi obat ke King Cheng. King Cheng, dia pasti marah karena bercerai denganmu. Sampai melakukan hal hina seperti ini. Untung aku cepat tahu. Kalau tidak, dia pasti berhasil. Kintian, kamu masih manusia? Aku bukan manusia. Kamu mau percaya omongannya saja? Obatnya ada di tanganmu. Kau pikir aku bodoh? Ini obatnya. Sudahlah, Kintian. Aku kira kamu hanya tidak punya kemampuan, tapi setidaknya baik hati. Ternyata hatimu begitu hina, kotor. Kalau apapun yang kukatakan tidak kamu percaya, berarti percuma saja aku bicara. Selamat tinggal. Bagaimana aku bisa mempercayaimu, Kintian?
Kau sudah mengecewakanku berapa kali? Kau tahu apa yang mereka katakan tentangku? Bilang aku menikahi orang yang tidak berguna. Aku memang tidak berguna. Apakah kau benar-benar mengaku? Jika aku bilang, selama ini aku berperilaku seperti orang biasa. Agar tidak memberimu tekanan terlalu besar, maukah kau percaya? Kau hanya mau percaya pada apa yang kau yakini. 3 hari lagi kau akan mengerti segalanya. Kuharap saat itu kau tidak menyesal. Siapa yang melaporkan kasus ini? Aku, Ming Yuan. Jangan panggil aku kakak dulu. Orang ini mencoba memperkosa tapi gagal. Tangkap dia sekarang. Sue Ming Yuan, kau memfitnahku. Memfitnah? Saksi mata ada di sini. Lebih baik kau mengaku saja. Kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Aku mungkin masih bisa menghargaimu. Tunggu apa lagi? Tangkap dia cepat. Kakak Ming Yuan, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Tuan Sue, terima kasih tadi. Tidak usah, aku hanya tidak tahan melihat ketidakadilan. Sampah seperti ini harus ditangkap. King Cheng, bagaimana kalau kita makan di luar? Tidak usah, Tuan Sue. Hari ini aku kurang enak badan. Lain kali saja, aku yang traktir. Hati-hati di jalan, Tuan Sue. Jujur saja. Aku tidak bersalah. Kau terlibat kasus pidana berat, dilarang menerima telepon tanpa izin. Atau menelepon siapapun. Baiklah, tapi aku ingatkan. Kalau kau mematikan teleponnya, nanti dia akan datang sendiri. Siapa pun dia, ingat, kalau sudah bermusuhan dengan keluarga Shue, sisa hidupmu akan kau habiskan di kantor polisi ini. Kapten Shue, bos datang. Bos. Masalah kecil begini, kenapa sampai mengganggunya? Kapten Shue, di luar ada tim pengacara. Ratusan orang. Ratusan pengacara, ya. Mereka bilang dari Departemen Hukum Grup Yinlong. Bersikeras ingin bertemu denganmu. Kepala, apa yang kau lakukan? Ini Tuan Bai. Bos, Kalian datang tepat waktu. Aku tidak punya pengaruh besar. Biarkan rekan-rekan dari Departemen Hukum yang menjelaskan. Salah paham, ini semua salah paham. Anda bos Grup Yinlong, mana mungkin perkataan Anda? Tidak punya pengaruh? Lakukan sesuai aturan saja. Hancur, semuanya hancur. Bai Feng, kamu pulang dulu. Aku ingin sendiri sebentar. Qin Tian. Bagus, ternyata benar kamu. Mau kemana? Bukan urusanmu. Apa sikapmu ini? Siapa yang berani memberimu keberanian? Berani bicara seperti itu padaku? Siapa lagi yang memberimu keberanian? Berani bicara seperti itu pada bos? Kamu wanita macam apa lagi ini? Sampah yang tidak disukai anakku, kamu masih mau? Benar. Dulu siapa yang bilang? Sangat mencintai kakakku, tapi baru saja bercerai. Langsung bersama wanita lain. Sungguh menjijikan. Kadang-kadang, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak boleh sembarangan. Kita pergi. Berani pergi ke grup Yinlong? Keluar dari sini. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Ini grupku, aku tidak bisa datang. Ini grupmu? Berani-beraninya kamu menggunakan identitas anakku untuk menipu di grup Yinlong. Anakku bekerja keras untuk mencari uang, sangat tidak mudah. Kamu masih merusak reputasinya dan menggunakan uangnya untuk memelihara wanita di luar. Apakah kamu masih manusia? Aku menipu? Kamu punya bukti? Ini masih perlu bukti? Bukankah kamu menggunakan nama anakku untuk datang ke grup Yinlong? Grupku sendiri. Aku tidak bisa datang. Grupmu? Kamu hanya seorang yang bertentang para wanita. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Apa hakmu masuk ke grup Yinlong? Kamu pikir kami bodoh? Bukan urusanmu. Mau kemana? Wanita ini berani memukulku. Aku bunuh kamu. Berani memukul orang juga. Ribut apa ini? Tidak takut mati? Pak polisi, 2 orang ini menipu di sini dan menyuruh orang memukul. Segera tangkap mereka berdua. Diam kamu. Aku
Tuan Chin, kita bertemu lagi. Ini, Dua wanita ini penuh kebohongan, memfitnah Tuan Chin. Bawa mereka pergi. Kamu, masih diam saja? Ayo tangkap. apa ini? Kamu tahu siapa aku? Kamu, Qin Tian. Berani menyuruh orang menangkapku? Aku akan beritahu anakku, kamu selesai. Selesai total. Bawa pergi. Qin Tian, kamu selesai. Tuan Qin, bagaimana menurut Anda dengan penanganan ini? Apakah Anda puas? Telepon King Cheng, minta jaminan. Halo? Apa? Kalian ditangkap? Bu, uang jaminan sudah saya bayarkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua karena Qin Tian itu, dia menggunakan namamu untuk masuk ke grup Yinlong. Menipu orang, bahkan menggunakan uangmu untuk memelihara selingkuhan. Kebetulan aku dan ibu melihatnya, dia malah bilang kami memfitnahnya. Benar. Apa katamu? King Chen, kamu mau kemana? Aku akan menemuinya. Kintian, memang kamu di sini. Sudah cerai, aku datang untuk mengambil barang-barangku. Selama ini aku selalu memberimu uang. Ternyata kamu diam-diam menyimpannya untuk memelihara selingkuhan, ya? Kamu tidak merasa bersalah padaku? Pada anak kita? Ibumu yang memberitahumu? Ibu memberitahuku. Kenapa? Meski sudah cerai. Dia tak orang yang lebih tua. Kamu tidak menghormati orang tua, bahkan tidak punya sopan santun sedikit pun. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Pertama, apa yang mereka katakan padamu? Aku tidak tahu. Tapi setelah menikah selama ini, kamu seharusnya tahu sifatku. Aku bukan yang memulai masalah. Kedua, selama ini kamu mentransfer banyak uang ke rekeningku. Aku tidak menyentuhnya sedikit pun. Semuanya ada di bawah bantalmu. Terakhir, aku tidak bermaksud menghina ibumu. Tapi kamu seharusnya lebih tahu daripada aku, seperti apa ibumu. Kintian, jika kamu melangkah lagi, aku akan membuat Yuyu tidak punya ayah seperti kamu. Kintian, berhenti. King Cheng, upacara penandatanganan dengan grup Yinlong akan dimulai besok. Sudah siap? Bos, Anda sudah bercerai. Apakah kerjasama dengan perusahaan Su King Cheng akan dibatalkan? Tidak perlu. Anggap saja ini hadiah terakhir untuknya dan anak. King Cheng, ketika kamu menyadari mantan suami yang selalu kamu pandang rendah adalah sosok yang tak terjangkau, apa yang akan kamu rasakan? Sudah lama mendengar nama Anda. Bisa bekerja sama dengan grup Yinlong. Anda pasti akan melesat. Saya berani jamin. Tidak sampai 10 tahun, daftar orang terkaya Hurun. Pasti ada nama Anda, Nyonya Su. Terima kasih. Silakan. Kenapa tidak ada satupun yang menyapamu? King Cheng, kerja sama dengan grup Yinlong. Bukankah ini semua hasil kerja Anda? Ini, Waduh, Tuan Shui Itiyumi Meng rendah hati. Kalau sampai orang-orang di sini tahu dia adalah Tuan Hu, pasti mereka semua akan langsung berusaha menjilat. Oh, ternyata begitu. King Cheng bisa mengenalmu. Adalah keberuntungannya. Kalau tidak, dia pasti akan terseret ke dalam masalah. Bu, dia punya nama. Apa yang saya katakan salah tentang dia? Tuan Sue, kali ini saya benar-benar berhutang budi besar padamu. King Cheng, jangan sungkan seperti itu. Kakak, sebentar lagi kita sudah jadi keluarga. Ngapain terlalu formal? Orang ini kenapa juga datang? Kalian berdua hari ini adalah hari penting kakakku. Jangan cari masalah ya. Cepat pergi dari sini. Nona Su, apakah kamu yang menyuruhnya mengusirku? Aku tidak. Nona Su, lebih baik jangan mendekat. Kamu siapa? Apa hubunganmu dengan Kintian? Ini tidak ada hubungannya dengan Nona Su. Hari ini kan, upacara penandatanganan Nona Su, jadi Nona Su sebaiknya fokus pada urusan sendiri saja. Kintian, kamu mau terus bersembunyi di belakang. Wanita ini sudah 3 tahun menganggur. Kamu sudah ketinggalan zaman. Tanpa bantuanku, hidupmu saja susah. Tidak usah khawatir, aku bisa mengurus diriku sendiri. Mengurus diri sendiri? Dengan cara apa? Jadi pembantu? Iya juga, kamu memang cuma bisa masak dan cuci baju. Apa salahnya jadi pembantu? Kamu ini laki-laki, tapi ngomong seperti itu. Tidak merasa malu? Nona Su, pekerjaan tidak ada yang hina. Anda terlalu sombong. Kamu. King Cheng, ada apa? Tidak ada. Ketemu orang yang tidak tahu cara bicara. Bukan cuma tidak tahu bicara, dia itu Sinting. Orang normal mana yang mau bergaul dengan orang seperti Kintian? Kamu cari mati ya? Nona cantik, jangan marah dulu. Kayaknya kamu
Dibohongi pria ini. Dia cuma pengangguran yang hidupnya numpang makan. Si pintar di antara para bodoh. Tuan Qin adalah pria terbaik. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu tentangnya. Kamu benar-benar salah lihat. Aku sudah menikah dengannya bertahun-tahun. Aku paling tahu siapa dia. Sebagai pria, dia tidak lebih dari kegagalan terbesar. Yaitu, sampah yang tidak diinginkan kakakku. Kamu anggap sebagai harta. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Benar. Satpam, cepat ke sini. Usir kedua orang ini. Ani mereka berdoa. Mereka tidak punya undangan. Aku sangat curiga. Mereka membawa penyakit. Siphat buang mereka keluar. Apakah kalian punya undangan? Sudah dikatakan tidak ada. Dua orang rendahan ini pantas diundang? Kami hanya menjalankan tugas. Silakan pergi. Buddha Madamu. Undangan. Dia adalah tamu penting kami. Dia hanya orang rendahan. Bagaimana bisa jadi tamu penting? Sebenarnya undangan ini untuk seluruh keluarga kalian. Undanganmu pasti curian. Sekarang aku perintahkan. Cepat buang dia keluar. Kalian berisik, mengganggu ketertiban. Bahkan menjelek-jelekan tamu penting kami. Sekarang aku punya alasan kuat untuk mencurigai kalian. Yang menyusup masuk. Tolong tunjukkan undangan kalian. Kamu minta undangan kepada kami. Kamu tahu kami siapa? Sekarang juga minta maaf kepada kami, kalau tidak. Kamu tidak akan bisa bekerja lagi. Mengancam aku? Serang! Berhenti. Hei kamu. Kamu mau mengusir keluarga kami? Direktur Su, ini salah paham. Salah paham apa? Sudahlah, kalau ini salah paham. Aku juga tidak ingin memperbesar masalah. Lagi pula hari ini acara penandatanganan. Aku tidak ingin membuang waktu. Untuk orang yang tidak berguna. Pergi. King Cheng, menurutku tadi. Seharusnya biarkan satpam itu. Buang Cintian keluar. Benar sekali. Entah bagaimana dia bisa menyusup masuk. Aku bilang cukup. Kintian kan ayahnya Yuyu. Nanti pasti akan bertemu lagi. Jangan dibuat memalukan. Wahai Nona, kenalan dong. Maaf, aku tidak ingin kenalan denganmu. Maaf, aku lupa memberitahumu. Aku adalah. Siapapun kamu, tidak mengerti kata-kata ya? Kalau tidak mau kenalan, minggir. Kamu dorong aku? Dorong lagi mau apa? Aku bisa pukul kamu loh. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu siapa aku. Lepaskan aku. Kamu tahu siapa ayahku? Ayahmu siapa? Lepaskan aku. Ayahku Xue Qingyi. Membunuhmu semudah membunuh semut. Xue Qingyi. Tentu saja, yang Master Sue. Dan dia bermitra dengan CEO Bai dari grup Yinlong. Acara koktail hari ini semuanya berkat yang Master Sue. Yang mengatur semuanya. Bagus, jadi acara ini dia yang atur ya? Ayah. Aku kasih tahu, ayahmu bahkan tidak bisa menyentuh grup Yinlong. Dia itu siapa? Sudah cukup. Ini kan grup Yinlong. Kalau kamu masih berisik, aku panggil orang. Grup Yinlong adalah mitra keluarga Gao. Keluarga Gao? Kamu ini siapa? Perkenalkan diri. Aku Gao Qisheng Jurdi. Dan lagi. Apa yang keluarga Gao inginkan, pasti akan jadi milik kami. Yang Master Gao, maafkan kami. Kasih kesempatan, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Kesempatan tidak kesempatan. Berhenti. Berhenti boleh, tapi kamu harus tidur denganku. Wah, licik juga ya. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayo sini. Berhenti. Kamu itu siapa? Aku. Ini. Yang Master Gao, Tidak APA. Pergi sana. Kintian, kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Ini Yang Master Gao. Kamu patahkan kakinya. Kamu. Masih lebih baik daripada kamu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu. Kalau tidak bisa bicara baik-baik, diam saja. Yang Master Sue, sungguh-sungguh memperhatikan kakakku, tidak seperti kamu. Diam-diam mengintip di belakang, tapi tidak mau membantu. Apa maksudmu ini? Ini niat jahat. Memang, dia cuma mau mempermalukan yang Master Sue.
lalu dia sendiri yang ingin tampil menonjol, supaya bisa merebut kembali perhatian putriku. Benar-benar menjijikkan. Silakan bilang apa saja. Qingtian, siapa yang menyuruhmu bertindak? Ada masalah? Masalah besar. Kamu tahu dia siapa? Kamu tahu aku siapa? Dia adalah putra tertua keluarga Gao. Kamu sekarang segera minta maaf padanya. Jadi maksudmu, aku membantumu malah salah? Kalau aku tidak salah ingat, yang bikin masalah besar. Karena tamparanmu itu. Aku hanya ingin melindungi diri. Aku tidak punya pilihan lain. Dan kamu? Apakah kamu masih punya tanggung jawab sebagai pria? Sampai sekarang, aku lihat kamu masih belum mengerti. Kenapa aku ingin bercerai denganmu? King Cheng, jangan buang-buang waktu dengannya. Ayo kita serang bersama, patahkan kakinya. Mungkin Tuan Gao akan memaafkan kita. Harus dipatahkan. Qingtian, mengingat hubungan kita bertahun-tahun. Aku minta kamu minta maaf padanya, mungkin. Aku sih bisa selamatkan kakimu. Selamatkan kakiku? Jangan bicara muluk-muluk. Kamu hanya memikirkan karirmu saja. Dengan status sosialku sekarang, paling-paling mereka hanya menyulitkanku di bisnis. Dan kamu? Kalau mereka benar-benar ingin nyawaku, apa yang bisa kamu lakukan? Stop. Berhenti. Pergi. Kamu salah, status apaan yang kamu punya? Kamu hanya naik ke grup Inlong karena bantuan orang lain. Si imut-imut, tadi aku bilang, tidur dengan aku. Kamu tidak mau. Sekarang, aku akan telepon keluarga Gao. Kalian pasti mati. Berani? Ini wilayah grup Inlong. Tidak, aku tidak akan bertindak di sini. Aku tidak percaya kalian tidak akan keluar. Kamu, Suruyan. Telepon tim penegak hukum. Tim penegak hukum kecil, bisa urus urusan keluarga Gao? Baik. Tidak usah, tidak usah. Tuan Gao tidak perlu tim penegak hukum. Itu untuk kebaikan kita, kan? Qingtian, cepat berlutut. Bersujud dan minta maaf pada Tuan Gao. Kamu mau melihat kami semua. Tertarik olehmu seorang? Selama aku di sini, hari ini dia tidak bisa menyentuh siapapun. Kamu masih pria tidak? Minta maaf saja kenapa? Benar, waktu anak perempuanku belum bercerai denganmu. Kamu sudah menyusahkannya. Setelah bercerai, kamu masih mau celakakan dia. Apa dosa anakku di kehidupan sebelumnya? Sampai kamu menyiksanya seperti ini. Kamu benar-benar pembawa sial. Kamu bilang cinta kakakku. Suruh kamu berlutut minta maaf saja kenapa? Qingtian, kalau kau masih laki-laki, bertanggung jawablah, kalau tidak. Kalau tidak apa? Aku tidak peduli siapa dia mematahkan kakiku. Harus membayar konsekuensinya. Bosku mematahkan kakimu, lalu apa? Bahkan jika dia menginginkan nyawamu, kau harus memberikannya. APA, pas. Dia bos di balik grup Inlong? Tidak mungkin. Sudah kukatakan, hari ini kau tidak bisa menyentuh siapapun. Jangan mendekat. Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Gaoku tidak akan membiarkanmu. Ayo. Ayahku adalah Gao Qiqiang. Silakan telepon ayahmu, coba saja. Lihat apakah dia akan membantumu. King Cheng, Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku bunuh dia. hari ini jika kau berani menyentuhnya, aku Qingtian bersumpah akan membantai seluruh keluargamu. Qingtian. Jadi kau adalah Qingtian? Tidak menyangka. Sisa-sisa keluarga Qin ternyata adalah bos grup Inlong. Jangan mendekat. Baik, Kalau kau mendekat, aku bunuh dia. aku mundur. Lepaskan dia, aku janji akan membiarkanmu hidup. Membiarkanku hidup? Kalau kau tahu masa lalu keluarga Qin, mungkin kau akan mencincangku berkeping-keping. Jangan mendekat. Madala, King Cheng, Kakak, King Cheng, kita segera ke rumah sakit. Kau siapa sebenarnya? kakak. Tuan Qin, dokter baru saja mengatakan, kondisi Nona King Cheng sudah stabil. Segera bisa pulang. Hello Orkestra dan Shuanyuan, sudah kuhabiskan sesuai perintahmu. Untuk Gao Qisheng, bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Tunggu sampai King Cheng sadar. Bawa dia pulang dulu. Untuk Gao Qisheng, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan langsung padanya. Ya, King Cheng, ayo kita rujuk lagi. 我们复婚吧。 Aku tidak ingin melihatmu terluka sedikit pun. Mari kita beri Yuyu rumah yang lebih bahagia. Angkat kepala.
Gao Qisheng, kamu bilang sebelumnya. Ada hal tentang keluarga Qin yang sangat menarik minatku. Jelaskan, aku bisa memberimu kesempatan hidup. Kamu pikir, aku akan memberitahumu kebenarannya? Aku ingin kamu seumur hidup. Tertutup, tidak pernah tahu kebenaran tentang pembunuhan keluarga Qin. Kamu yakin? Jika informasi di luar tidak salah, selingkuhanmu di luar, baru saja mengandung anakmu. Coba tebak, jika aku tidak mendapatkan informasi yang kuinginkan, apa yang akan kulakukan? Kamu. Hah. Baik, aku akan bicara. Tahun itu, pembunuhan keluarga Qin sepenuhnya. Karena satu orang. Kakak iparmu Lin Wen dan kakakmu. Semua dibunuh olehnya sendiri. Gao Qisheng, berani-beraninya kamu memfitnah kakak iparku. Aku sudah mau mati. Apa yang mau kufitnah? Oh ya, tahun itu, mayat kakakmu kubur sendiri. Kalau tidak percaya, kamu bisa gali sendiri. Mungkin. Ada beberapa petunjuk. Bos, ada temuan baru. Tidak usah buru-buru. Kamu tahu kenapa aku mendirikan grup Yinlong? Itu karena aku ingin menyelidiki secara diam-diam kebenaran pembunuhan keluarga Qin. Sekarang semuanya sudah di hadapanku, jadi grup Yinlong tidak perlu ada lagi. Bos, Jangan panggil aku bos lagi. Mulai sekarang, identitasku adalah Yinlong Zhizun. Selamat datang kembali, Zhizun. Mayatnya ditemukan. Zhizun, di samping mayat kakakmu, kami menemukan ini. Berlutut dengan baik. Lin Wen, kamu istriku, berani bersekongkol dengan orang luar. Membunuh keluargaku. Dulu aku buta sampai menikahimu. Ini. Diam, aku beritahu kalau kamu tahu diri. Serahkan semua aset keluarga Qin atas namaku. Atau aku akan membunuhmu sekarang. Ngapain ribet? Langsung saja bunuh. Qin Junhao. Bukankah warisan keluarga Qin akan jadi milikmu? Swimming Yuan, Hida sudah sepakat. Setelah semuanya berhasil, aku akan menyerahkan Su Qingchen padamu. Soal sisanya, tak perlu kau turun tangan. Baik, terserah kau. Aku kasih waktu 1 hari terakhir. Kalau kau tidak memberitahu, kata sandi pengalihan harta itu, aku akan membunuhmu dan memalsukan tanda tangan sendiri. Ayo kita pergi. Suruh orang jagain dia, jangan sampai kabur. Tenang saja. Qin Tian. Ini kakakmu yang tidak mampu. Tidak bisa melindungi keluarga, hanya bisa diam-diam merekam. Bukti kejahatan Lin Wen. Kalau kau bisa lihat video ini, jangan gegabah. Kalau belum yakin bisa balas dendam, sembunyikan identitas dan hiduplah dengan baik. Ingat, kita akan selalu bersaudara. Kakak, Yang mulia, sudah ketahui keberadaan Lin Wen. katakan, di mana dia? Lin Wen, setelah mengambil harta kekayaan Anda, kini kembali ke keluarga Lin dan sedang mengadakan pesta kemenangan di sana. Mohon perintah yang mulia, bawahannya akan menghabisi keluarga Lin, membalas dendam untuk kakak Anda. Mohon perintah yang mulia. Tidak perlu. Dendam ini akan kubalas sendiri. Semuanya, hari ini adalah hari berdirinya grup Lin. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Nona Lin sudah menderita bertahun-tahun di keluarga Qin. Sekarang akhirnya bisa angkat kepala lagi. Betul, menurutku keluarga Qin seharusnya sejak dulu menyerahkan bisnisnya pada Nona Lin, tidak akan sampai berakhir dengan keluarga hancur berantakan. Hari yang bahagia, ngapain bahas keluarga Qin yang menyebalkan itu? Menurutku, lebih baik kita ucapkan selamat pada Nona Lin. Sebagai wanita tangguh di dunia bisnis Dongzhou. Wanita tangguh yang hebat, putri keluarga Lin yang luar biasa. Semuanya, aku penasaran,
Bagaimana kalian bisa tahan mual memuji seorang wanita jahat yang kejam dan merebut harta orang lain? Orang ini sudah gila ya? Berani menghina Nona Lin. Dasar kurang ajar, siapa kau sebenarnya? Berani buat keributan di pesta kakakku. Aku Qin Tian, anak angkat keluarga Qin. Datang khusus untuk membalas dendam kakak dan kakekku. Damn! Kakak dan kakekmu mati karena berani melawan keluarga Sue. Bunuh diri, tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau berani fitnah lagi, jangan salahkan aku tidak ingat hubungan ipar. Hubungan ipar? Ada wanita jahat sepertimu jadi kakak iparku. Benar-benar membuatku muak. Hal paling salah yang kulakukan seumur hidup, Qin Tian, adalah gagal mencegah kakakku menikahimu. Damn! Berani-beraninya kamu berbuat onar di acara pembukaan grup perusahaan Lin. Onar. Semua yang hadir dulunya adalah partner bisnis keluarga Qin. Pernah menerima kebaikan kakekku, bisa dibilang keluarga sendiri. Aku akan bicara terus terang. Baik. Aku penasaran mau lihat. Bisa ngomong apa lagi dari mulut anjingmu? Hadirin sekalian, yang disebut grup perusahaan Lin sekarang adalah wanita jahat ini. Bersekongkol dengan Sue Mingyuan merampas harta keluarga Qin lalu mendirikannya, setiap sen di sini berlumuran darah keluarga Qin. Bahkan jika harta grup perusahaan Lin adalah milik keluarga Qin. Lalu bagaimana? Kau pikir mereka yang dulu dibantu kakekmu akan membelamu sekarang? Nona Lin benar, di masyarakat sekarang, yang kuat memangsa yang lemah, kepentingan nomor 1, keluarga Qin. Tidak bisa mengelola hartanya, diserahkan ke Nona Lin. Apa salahnya? Benar, Qin Tian. Keluarga Qin sudah masa lalu, hari ini. Nona Lin memimpin kami, semua mencari untung. Kalau berani menghalangi, berarti melawan kami semua. Sisa-sisa keluarga Qin, keluar dari sini. Bagus, bagus sekali, yang kuat memangsa yang lemah, kepentingan nomor 1. Seharusnya dari dulu aku sadar. Karena kalian bisa bersama Lin Wen. Wanita jahat Lin Wen, pasti sudah lupa kebaikan keluarga Qin dulu. Qin Tian, sekarang, kau hanya bisa menggonggong, bagus juga kau kembali. Hari ini kuantarkan ke alam baka bersatu dengan keluarga Qin. Yun Tao, Yun Jiao. Bocah, aku sudah tidak sabar. Mengambil kepalamu untuk spesimen. Serang. Lutut di lantai. Dasar Qin Tian kurang ajar, berani suruh menemui ini berlutut. Kakak bunuh dia. Qin Tian, lepaskan adikku sekarang. Aku masih bisa memberimu mati utuh. Mau adikmu ya? Yun Tao. Baik, sekarang juga kukembalikan adikmu. Qin Tian, kau berani membunuh adikku? Wanita jahat sepertimu juga bisa sedih? Kau berhutang darah pada keluarga Qin. Aku akan menagihnya satu persatu. Adikmu, ini yang pertama. Beritahu Tuan Hu, sisa-sisa keluarga Qin sudah kembali. Aku akan segera memberitahu Tuan Hu. Sayangnya, bala bantuanmu tidak akan datang. Semoga setelah Tuan Sue datang, kau masih bisa seenak sekarang. Bala bantuanmu tidak akan datang. Nona Lin, buruk sekali. Keluarga Sue baru saja dihancurkan. Tidak mungkin. Keluarga Sue adalah orang terkait di Dongzhou. Mana mungkin dihancurkan? Benar, aku juga sudah memastikannya. Seluruh anggota keluarga Sue, kecuali kepala keluarga Sue yang masih di luar negeri, sisanya ditangkap oleh kantor gubernur. Siapa sebenarnya kau? Berani menghancurkan keluarga Sue? Tidak mungkin, dia hanya orang yang imut. Bagaimana mungkin dia menghancurkan keluarga Sue? Aku mengerti. Pasti keluarga Sue menyinggung kantor gubernur, makanya dihancurkan. Dia hanya orang imut, mana mungkin menghancurkan keluarga Sue? Dia hanya memanfaatkan kekuatan orang lain. Terserah apa yang kau pikir. Semuanya dengarkan baik-baik. Aku beri kalian waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, siapapun yang terlibat dalam pembunuhan keluarga Qin harus berlutut di depan makam kakekku dan kakakku untuk menebus dosa. Jika tidak, aku akan membuat kalian menyesal dilahirkan ke dunia ini. Untuk dirimu, tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Satu persatu aku hancurkan sandaranmu dalam penyesalan dan keputusasaan. Kau akan mengakhiri hidupmu sendiri.
Nona Lin, sekarang harus bagaimana? Iya Nona Lin, semua yang hadir di sini adalah penerima manfaat dari kehancuran keluarga Kim. Kalau orang ITU, Jintian, apakah dia akan membunuh kita? Baru kembali saja dia sudah membunuh Tuan Yuntao. Bisakah kita selamat? Dan Senior, selama aku masih ada, langit tidak akan rancu. Beritahu kepada keluarga Hu. Katakan Kintian menghancurkan keluarga Sue dan membunuh putranya. Tapi bukankah keluarga Sue dihancurkan oleh kantor gubernur? Asalkan kita bersikukuh. Kintian yang menghasut kantor gubernur untuk menghancurkan keluarga Sue. Meski kepala keluarga Sue tidak sepenuhnya percaya, dia akan melampiaskan amarahnya pada si sampah itu dan membunuhnya. Dia akan terkenal sebagai rubah tua. Qingtian yang MITU tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ayah Qin, kakak Qin, pembunuh sebenarnya yang membunuh kalian. Sudah ditemukan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tidak boleh, aku sama sekali tidak mengizinkanmu menampung dua gelandangan ini. Tuan Qin, maaf merepotkan, kami akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Ibu dan anak ini pernah menyelamatkan nyawa aku dan Junhao. Aku tidak bisa membiarkan kalian dalam keadaan terlantar. Mulai sekarang, Tinggallah di keluarga Qin. Siapapun yang menentang tidak akan berguna. Yang mulia, dengan status Anda, biar aku memimpin pasukan rahasia. Menghancurkan keluarga Lin, itu sangat mudah. Keluarga Lin hanyalah tumbal. Menghancurkan keluarga Lin. Lalu bagaimana pembunuh ayah dan kakak akan muncul? Semua yang terlibat dalam tragedi keluarga Qin. Tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Bai Feng, awasi ketat keluarga Lin. Laporkan segera jika ada gerak-gerik mencurigakan. Mengerti, Yang mulia. Kasih makan Yuyu. Terima kasih, Mama. Yuyu anak yang baik. Ayah pulang. Yuyu, badanmu masih sakit? Tidak sakit, kalau ayah ada, Yuyu tidak sakit. Mama, bagaimana kabarmu? Sudah lebih baik? Tian jangan khawatir, tulang tua Mama ini masih kuat bertahan. Halo, Su Qingchen. Besok adalah ulang tahun ke-80 nenek, kamu sebagai cucu kandung. Tidak mungkin tidak pulang, kan? King Cheng, besok aku akan pergi bersamamu. Ini bukan Nona Su? Alih-alih menikmati hidup enak sebagai Naomi muda keluarga Shue, malah ikut Qingtian. Hidup miskin seperti ini. Kamu hanya memikirkan kenyamananmu sendiri. Kapan? Kamu memikirkan keluarga Su? Saat kamu menikmati kebahagiaan, pernahkah kamu berpikir tentang keluarga Su? Yang karena kamu menerima begitu banyak cibiran? Qingtian, kamu si imut, cepat pergi dari sini. Keluarga Su tidak menyambutmu. Ruyan, bagaimanapun aku adalah kakakmu. Dan di antara kita tidak ada dendam besar. Mengapa kamu melakukan aku seperti ini? Su Qingchen, kamu juga tahu dirimu. Adalah putri keluarga Su. Tahukah kamu, sejak kamu menyinggung Tuan Sue, keluarga Su mengalami kerugian besar. Ganti rugi ini, harus kamu yang bayar. Ruyan, jangan menyusahkan mereka. Keluarga miskin ini, apa yang bisa mereka bayar? Qian Shao, kamu benar, si imut ini. Dia mana bisa dibandingkan denganmu? Kamu kan putra mahkota grup Dong Hao, jauh di atasnya. Bahkan tidak tahu berapa jalan bisa dilewati. Memelukan, benar-benar memelukan, ini. Sama sekali tidak cocok untuk putriku, cerai, harus cerai. Ibu, Kintian kan masih menantu keluarga Su. Aku tidak izinkan kalian bicara seperti itu tentangnya. Ibu, aku tahu. Membuat King Cheng banyak menderita. Tapi aku akan menebusnya dengan baik. Membas? Kamu si miskin ini. Apa yang bisa kau gunakan untuk menebus King Cheng? Membuatnya hidup susah bersamamu? Besok, harus selesaikan surat cerai untukku. Aku tidak akan pernah bercerai dengan Kintian. Jika ibu terus memaksa, aku akan pergi sekarang. Kamu. Pergi senior. Aku anggap tidak pernah punya anak sepertimu. Ribut apa lagi? Mau bunuh aku baru senang ya? Nenek. Ini semua gara-gara Su Qingchen. Dia, tanpa izinmu, membawa gelandangan keluarga Qin ini. Masuk, jelas-jelas melawanmu. Su Qingchen, hari ini adalah pesta ulang tahun ke-80ku. Kau bawa ini pulang, APA maksudmu? Apakah kau mengutuk kami seperti dia? Nenek, aku tidak bermaksud begitu. Dan Kintian, dia bukan si imut. Aku tidak izinkan nenek bicara seperti itu tanya. Dibilang sedikit saja tidak terima. Siapa yang memanggil mereka? Sialan benar. Nenek, ngapain repot dengan mereka? Jika nenek tidak ingin melihat mereka, lain kali jangan. Izinkan mereka masuk ke rumah Su lagi, aku akan suruh orang. Usir mereka dari Dongzhou. Dua-dua cucuku yang paling berbakti, mengerti hatiku.
Nenek, ayo pergi. Nenek, ini hadiah ulang tahun ke-80 untuk nenek. Ini, apakah ini ginseng raja yang legendaris? Nenek memang tajam. Ini adalah akar ginseng raja yang disimpan ratusan tahun di kuil Yinlong. Ayahku menghabiskan 1 juta untuk membelinya dari Tuan Julong. Tak kusangka, di sisa hidupku bisa melihat akar ginseng raja ini. Nenek, katanya jika meminum akar ini, bisa memperpanjang umur minimal 3 tahun. Bagus, memang pantas menjadi menantu keluarga Su. Langsung memberikan akar ginseng senilai 1 juta. Tidak seperti orang lain, jauh lebih baik. Nenek, yang penting nenek senang. Nenek, asalkan nenek senang, bukan cuma 1 juta. Bahkan 10 juta pun layak. Kakak, hari ini ulang tahun ke-80 nenek. Jangan-jangan kalian datang dengan tangan kosong? Ruyan, kenapa kamu selalu bicara yang tidak-tidak? Keluarga mereka sekarang bahkan tidak bisa makan. Mana ada uang untuk beli hadiah buat nenek? Ini semua salahmu, bawa-bawa si imut ini. Mau apa? Ibu, kami buru-buru datang, lupa bawa hadiah. Tentu saja kami bawa hadiah. Kintian, kapan kamu siapkan hadiah? Inceng, tenang saja. Hadiahnya sudah lama aku siapkan. Kalau sudah bawa, cepat keluarkan. Biar semua orang lihat. Jintian, jangan kamu ambil. Sampah di jalan untuk diberikan ke nenek? Kintian, ini hadiah yang kamu siapkan? Akar lobak jelek? Acar lobak, akar ginseng yang baru saja kamu ambil. Hanya sebagian kecil dari ini. Apa katamu? Ginsengku yang bernilai 1 juta. Diambil dari ini? Jintian, kamu mau membuatku mati ketawa? Raja ginseng bernilai 10 juta, disimpan di Yinlong Bian. Dijaga 24 jam, sekarang kamu bilang. Ada di tanganmu? Kintian, kalau memang tidak punya uang. Nenek tidak akan marah kalau tidak bawa hadiah. Ngapain pakai acar lobak untuk menipu? Kintian, kamu benar-benar menantu terbaik keluarga Su. Anggap semua orang bodoh. Kintian, kamu sengaja datang untuk mempermalukanku. Benar kan? Ibu, aku tidak bohong, ini benar. Kintian, jangan lanjutkan. Kakak, jangan halangi kakak ipar. Biarkan dia bicara. Aku ingin lihat bagaimana kakak ipar mengubah acar lobak jadi raja ginseng. Brengsek! Keluarga kalian sengaja mau buat masalah. User Miraka. Aku bilang, ini benar-benar Raja Ginseng, tidak bohong. Bagus, kebetulan hari ini aku undang murid Raja Obat Hua Shansong, Dr. Hantu Yechen, untuk memberi selamat ke nenek. Begitu dia tiba, kebenaran pasti akan terungkap. Nenek, aku dan Kintian. Kami masih ada urusan lain. Kami pergi dulu. Ayo, Kintian. Hei, Su Qingcheng. Jintian, kalian mau pergi kemana? Topik ya ini. Sebentar lagi tiba, kalian mau pergi kemana? Jangan-jangan, kalian merasa bersalah? Bersalah? Yang seharusnya merasa bersalah adalah kamu. Tabib yi tiba, Jintian. Tabib ya sudah datang, nanti biar dia yang memeriksa. Apakah ini benar-benar lobak kering atau bukan? Kakak, jangan pergi dulu. Kalau kalian pergi, nanti aku mau menertawakan siapa. Nenek Su. Semoga panjang umur dan bahagia selamanya. Tabib Ye, silakan duduk di tempat terhormat. Tabib Ye, aku ada pertanyaan, ingin meminta pendapatmu. Nona Su, apa pertanyaanmu? Baru saja, ada orang yang tidak tahu diri. Memberiku sepotong lobak kering, bilang itu adalah Raja Ginseng. Aku ingin meminta pendapatmu. Raja Ginseng, itu adalah harta karun dari kuil naga tersembunyi. Tidak mungkin ada di sini. Coba kamu tunjukkan padaku. Tabib Ye, ini yang di depanmu, tolong periksa. Apakah ini asli atau palsu? Ini benar-benar. Tabib Ye, beberapa hari lalu aku mengirimkan lukisan untukmu. Sudah diterima? Hari ini, aku ingin mempermalukan anak itu. Tolong. Bantu aku. Gampang. Raja Ginseng apa ini? Ini cuma lobak kering. Memberi hadiah seperti ini, benar-benar memalukan. Benar, lobak kering seperti ini juga berani dibawa. Cintian, kamu dengar? Lobak busuk. Memalukan. Kintian, sekarang masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Memalukan. Cintian, dasar kamu loko. Cepat pergi dari sini,
Jangan sampai aku melihatmu lagi. Ye Chen, kamu yakin ini lobak kering? Sudahlah, aku bilang ini lobak kering, ya lobak kering. Tabib hantu Ye Chen hanya segini. Bahkan etik dasar sebagai tabib pun tidak punya. Benar-benar mencoreng nama gurumu. Qintian, kamu berani meragukan tabib Yi? Qintian, kamu benar-benar tidak tahu diri. Berani tidak hormat pada tabib Ye, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Nah, aku sarankan kamu segera meminta maaf kepadaku, kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Minta aku minta maaf? Kamu tidak pantas. Bahkan gurumu datang. Dia juga harus bersikap hormat kepadaku. Lucu, kamu? Kenal guruku? Kamu pantas? Sepertinya, aku harus meminta gurumu untuk memberimu pelajaran. Kalau hari ini kamu bisa memanggil guruku, aku akan ganti nama keluargaku seperti kamu. Qintian, kamu sangat sombong ya. Qintian, kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Qin Cheng, percayalah padaku. Dokter Hua sudah datang. Benar-benar datang. Apa dia benar-benar kenal Dokter Hua? Guru, kenapa Anda datang? Aku mengajarimu ilmu pengobatan untuk menyelamatkan orang. Tapi kamu malah berbuat jahat di sini. Guru, aku selalu mengikuti ajaran Anda, tidak pernah berbuat jahat. Kenapa tiba-tiba Anda memukulku? Sekarang katakan padaku, ini lobak kering atau ginseng raja? Ini. Katakan, ini sebenarnya APA? Ini, dari Istana Naga Tersembunyi. Ginseng raja. Benar-benar ginseng raja. Saya adalah Raja Obat Hua Shansong. Barusan ini memang ginseng raja koleksi Istana Naga Tersembunyi. Nilainya 10 juta, bisa memperpanjang umur 10 tahun. Muridku tidak tahu, salah mengenali. Sekarang aku minta maaf kepada semua. Tuan Qin, maaf, muridku. Membuat masalah untukmu. Tidak apa-apa, kamu pulang dan tangani saja. Tuan Qin, aku akan menyuruhnya pergi. Pulang dan merenungkan kesalahan. Ginseng apaan? Aku pikir Ye Chen. Dan orang tua tadi. Semua adalah aktor yang dipekerjakan Qintian. Benar, di sini juga tidak ada seorang pun yang pernah melihat Ye Chen dan Hua Shansong. Mungkin keduanya palsu, siapa yang tahu? Ye Chen, kamu penipu. Kamu menipu kami dengan kejam. Sekarang siapa yang menipu? Kamu lebih tahu dari siapapun. Ayo, semua coba cicipi, lihat ini ginseng. Atau lobak kering? Qintian, kamu bawa lobak busuk ini. Lalu cari 2 aktor di rumah, kamu pikir bisa menipu kami? Kamu benar-benar menghayal. Aduh, duo-duo, ada apa? Tadi baik-baik saja, kenapa tiba-tiba pingsan? Duo-duo. Qintian, apa kamu meracuni acar lobak ini? Kamu mau membunuh duo-duo? Racun? Jelas-jelas tubuhnya lemah tidak cocok dengan tonik. Ini adalah ginseng raja senilai 10 juta. Dilenyapkan olehnya, sungguh mubazir. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Pasti ada racun di acar lobak ini. Buat menghadapi kalian, aku bahkan tidak mau menggunakan racun, aku beritahu kamu. Su Qin Cheng adalah istriku. Siapapun yang berani menghinanya lagi. Jangan salahkan aku kalau tidak menunjukkan belas kasihan. Dosa besar. Ginseng raja senilai 10 juta ini dirusakkan dengan sia-sia. Nenek. Ibu. Nenek. Ibu, ini salahmu. Kalau bukan karena kamu, nenek mana mungkin sampai pingsan? Apa hubungannya dengan aku? Jangan fitnah aku di sini. Kalau bukan karena kamu membawa anak perempuanmu yang besar dan menantunya, membawa acar lobak ini, dan menyewa begitu banyak aktor untuk berakting, mana mungkin nenek sampai pingsan? Kamu. Qintian, ginseng yang kamu berikan ke nenek tadi. Benar-benar ginseng raja. Senilai 10 juta? Tentu saja tidak. Aku adalah murid terakhir kesayangan. Dr. Hua. Kejadian hari ini adalah sandiwara yang kuminta pada Dr. Hua untuk membantuku. Kamu tidak bohong padaku? Nona Su. Memang seperti yang dikatakan Qintian. Anak muda. Selalu ingin menjaga gengsi. Dia tidak sedikit memuji-muji di depanku.
dan dia adalah murid kesayanganku. Aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Dokter Hua, terima kasih. Tapi, hal seperti ini hanya sekali. Kedepannya, Anda jangan sampai membantunya melakukan hal seperti ini lagi. Ibu, apa yang terjadi? Yeya, cepat selamatkan Yuyu. Yuyu Dikulek. Apa? Ibu, jelaskan dengan jelas, siapa yang menculik Yuyu? Aku tidak tahu. Sekelompok orang masuk, mereka memukulku sampai pingsan. Lalu membawa pergi Yuyu. Intian, kamu harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Yuyu. Kintian, kamu membunuhku, keluarga Sue begitu banyak orang. Aku menculik putrimu, tidak berlebihan kan? Ayah, cepat selamatkan aku. Kamu adalah Suenya. Kamu mau apa? Lepaskan putriku. Kamu berpikir terlalu sederhana. Buka matamu dan lihat, ini. Tapi ini adalah balai lelang Siuluo yang terkenal, hahaha. Banyak orang mengincar jantung putrimu, lelang ini. Segera dimulai. Kalian harus cepat datang. Kalau tidak, begitu lelang selesai, aku akan membedah putrimu. Kalau kalian tidak segera datang, bersiaplah untuk mengurus jenazah putrimu. Hahaha. Yeya, kekukeyong manis. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kintian, tolong selamatkan Yuyu. Ibu, King Cheng, tenang saja. Aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan Yuyu. Tuan Qin, urusan balai lelang Siuluo. Sudah ada petunjuk, kita bisa berangkat kapan saja. Kintian, aku ingin ikut denganmu. King Cheng, balai lelang Siuluo. Sangat berbahaya, biar aku pergi sendiri. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membawa Yuyu pulang dengan selamat. Tidak boleh. Aku harus pergi sendiri menyelamatkan Yuyu. Baik, kalau begitu kita pergi bersama. Berangkat. Siapa berani menyentuh putriku? Hari ini aku akan membantai balai lelang. Dan membawa pulang Yuyu. Kintian, cepat berlutut dan minta ampun padanya. Kalau tidak dia akan membunuh Yuyu. King Cheng, jangan percaya padanya. Meskipun kita berlutut, dia tidak akan melepaskan Yuyu. Kintian, kamu memang mengerti aku. Keluarga bertiga kalian hari ini harus mati di sini. Jangan. Kintian, meskipun kamu datang, berapapun orangnya, harus mati di sini. Qin Tian. Bai Feng. Kecuali Sue Chengye, habisi semua. Mengerti, Yang Mulia. Kamu tidak bisa membunuhku. Jangan biarkan dia kabur, nanti aku yang akan menginterogasinya. Sue Chengye, aku beri kamu kesempatan terakhir, jika kamu tetap tidak mau mengaku. Hanya ada satu jalan, mati. Untuk menyelidiki kebenaran di belakangmu. Hanya butuh sedikit usaha, tapi nyawamu hanya satu. Aku mengaku, semua ini perintah Lin Wen. Lin Wen, kamu sangat berani. Kintian, aku sudah mengaku semuanya. Tolong maafkan aku. Bai Feng, aku ingin semua informasi tentang Lin Wen. Semua datanya. Mengerti. Bos, hasil investigasi Lin Wen sudah ada. Dia akan menghadiri lelang besok. Tujuannya adalah tanah milik keluarga Qin. Lalu dibangun lapangan golf untuk menjelat orang-orang berkuasa. Kalau mau menghadapinya, kita bisa ikut lelang besok. Bai Feng, siapkan diri untuk lelang besok. Kita juga pergi, kan? Maaf Tuan, ini lelang pribadi. Hanya yang punya tiket masuk yang boleh masuk. Tiket masuk? Wah, ini bukan Kinda Shao? APA kabar? Kok sempat-sempatnya datang ke lelang? Jangan-jangan kalian bahkan nggak bisa masuk pintu lelang? Anjing terlantar kayak kamu, masa? Mau menawar tanah keluarga Qin buat jadi kandang? Lin Wen, lebih baik kamu tutup mulut. Atau jangan salahkan aku kalau sekarang juga kubunuh kamu. Waduh, aku takut banget anjing terlantar kayak kamu mau bunuh aku. Mending urus diri sendiri, jangan-jangan besok. Sudah jadi mayat di jalanan. Lin Wen, jangan keterlaluan. Suatu hari kami akan temukan bukti dan balas dendam untuk kakak. Kalian? Mau balas dendam untuk Qin Junhao? Hahaha, mending tidur aja deh.
kalian hari ini aja nggak bakal bisa masuk pintu ini. Humph. Qin Tian, kamu mau masuk lelang? Gini aja, kamu kasih Su King Cheng ke aku. Nanti aku kasih 2 tiket. Su Qingcheng? Ini adalah putra gubernur Julong. Zhu Xiangmeng. Dia tertarik padamu, itu sudah untung. Mending kamu manis-manis aja naik keranjang Jushao. Hari ini aku ajak kalian ke lelang biar melek. Jangan mimpi. Lebih baik aku mati daripada mengkhianati Qin Tian. Tiket masuk nggak usah kalian khawatirkan. Aku sudah punya cara. Qin Tian, jangan gak tahu diri. Kalau hari ini, kamu gak kasih Su King Cheng ke aku, Kamu bahkan nggak bakal bisa masuk pintu lelang. Bai Feng, kirim 2 tiket masuk ke sini. Sekarang. Qin Tian, kamu pikir tiket masuk semudah itu didapat? Tiket lelang ini jumlahnya terbatas banget. Apa kamu pikir tinggal telepon aja bisa masuk? Gobloknya kamu sama kayak abang kamu. Qin Tian, gimana kalau lelang ini? Kita mending gak usah masuk deh. Kamu ada cara buat dapetin tiketnya? Pasti dong, percaya sama aku. Qin Tian, kalau kamu gak menyerahkan Su King Cheng ke Jushao, seumur hidup kamu gak bakal bisa lihat tiketnya. Muka kayak gitu mau masuk lelang? Mimpi! Iya nih Qin Tian. gini aja, kapan-kapan keluarga Qin kamu. Aku ubah jadi lapangan golf, aku selalu welco mekok soalnya. Itu kan dulu rumah kamu juga. Kamu gak akan ada kesempatan itu. Jushao, memang hanya Anda yang berpengaruh. Bisa bikin penanggung jawab lelang ini sendiri. Jemput Anda di pintu. Pastinya, kamu lihat dong siapa aku. Tuan Qin, maaf sekali. Kalau bukan karena Tuan Bai Feng telepon, Aku tak tahu kau datang. Saya atur kursinya sendiri, silakan. CEO Qian, Saya ini anaknya Julong. Zhu Xiangmeng. Anda gak ingat saya? Zhu Xiangmeng. Iya, gak kenal. Ada perlu apa? Qin Tian. Tunggu saja, cepat atau lambat aku bunuh kamu. Selanjutnya yang akan dilelang Adalah produk utama lelang ini, dari keluarga Qin. Tanah perkebunan 30 hektar. Harga buka 200 juta, kenaikan harga bebas. Lelang dimulai sekarang. 230 juta, 250 juta. Saya tawa 300 juta. Semuanya, tanah ini keluarga Lin yang ambil. Tolong beri saya muka. Linun, kamu siapa? Kenapa kami harus kasih kamu muka? Kalau ditambah saya bagaimana? Julong itu bapak saya. $300 juta pertama. 300 juta kedua. jika tidak ada yang menaikkan harga lagi. Tanah ini jadi milik Nona Lin. 300 juta Rp1. Qin Tian, berani beraninya kamu melawan saya di sini. Tanah ini jangan harap kau bisa dapatkan. Aku tawar 400 juta. 500 juta Rp1. Aku tawar 500 juta. Qin Tian, kalau berani, teruskan saja. Harta keluarga Qin ada di tanganku. Aku ingin lihat, berapa banyak uang yang bisa kau keluarkan. 800 juta Rp1, Lin Wen. Berapapun kau tawar, aku selalu lebih Rp1. Tanah ini pasti jadi milikku. Qin Tian, kau sengaja melawanku? 800 juta, apa kau punya uang sebanyak itu? Protes! Qin Tian jelas tidak punya 800 juta. Dia hanya mengacau. Aku minta pemeriksaan asetnya. Qin Tian, itu 800 juta. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Dia hanya anjing terlantar, mana mungkin punya uang segitu. Nanti setelah asetnya diperiksa, semua akan jelas. Kalian berdua, bersiaplah untuk diusir. Qin Tian, pikirkan baik-baik. Ini lelang, bukan kebun belakangmu. Mengacaukan lelang.
Kau tahu apa konsekuensinya? King Cheng, percayalah padaku. Kenapa kalian tidak mau memeriksa asetnya? Aku curiga kalian bersekongkol. Ingin menguasai tanah ini untuk diri sendiri. Lin Wen, jangan asal bicara. Kalau dia mau periksa aset, biarkan saja. Agar dia bisa menyerah. Berpura-puralah, aku ingin lihat. Sampai kapan kau bisa bertahan? APA kau, sudah merencanakan jalan kabur? Kalau dia bisa keluarkan 1 rupiah, aku masih percaya. Tapi 800 juta? Kau mau dia bunuh diri? Hahaha, baik, kita lakukan seperti kata Tuan Qin. Pilihan. Tuan Qin, untuk menjaga keadilan lelang, Kami perlu memeriksa aset Anda. Tuan Qin, maaf sebesar-besarnya. Tidak perlu periksa aset Anda. Anda bisa melelang. APA Pan di sini. Atas dasar apa? Kenapa kalian tidak periksa asetnya? Atas dasar apa? Atas dasar kartu ini. Ini adalah kartu hitam premium. Yang diterbitkan bersama oleh bank-bank besar. Di seluruh dunia, tidak sampai 10 lembar. Tidak mungkin. Mana mungkin dia punya kartu hitam premium? Kartu ini pasti bukan miliknya. Hanya 800 juta, seolah kami tidak bisa membayarnya. Kita terus naikkan harga. Saya tawarkan 1 miliar. Qin Tian, bukannya kamu punya uang? Kalau berani, terus naikkan harganya, mengacaukan acara lelang. Pengawas, usir mereka berdua. Atas dasar apa kamu mengusir kami? Kami hanya menaikkan harga normal. Julong adalah ayahku. Bahkan jika Julong ada di sini hari ini. Aku juga berani mengusirnya. Ah, kalian ini hanya membuat keributan. Aku sangat marah. Tuan Zhu, Tenangla, menggeser Anda keluar. Mereka pasti akan menyesal. Ini semua karena kamu. Kalau tidak, aku tidak akan kehilangan di sini. Tuan Zhu, beli tanah itu. Pasti Qintian menjual semua hartanya untuk ITU. Jika Anda ingin mendapatkan Su Qingcheng, aku punya ide. Katakan. Ibu Su Qingcheng hanya peduli uang. Asalkan Anda mendapatkan persetujuannya, maka selanjutnya. Bukanlah hal yang mudah? Tuan Zhu, Anda bisa melihat Qingcheng kami. Itu adalah kehormatannya. Lihat tubuhnya, lihat wajahnya. Wah, ITU benar-benar sada dalam sejuta. Ju Xiangming, apa yang kamu lakukan di rumah kami? Kami tidak menyambutmu, silakan pergi. Su Qingcheng. Bagaimana kamu berbicara dengan Tuan Zhu? Ibu, kamu memukulku karena dia? Tuan Zhu. Qingcheng, mulai sekarang dia adalah milikmu. Qintian ini, aku akan segera membuatnya bercerai dengannya. King Cheng, lihat, tante sudah bilang begitu. Kalau Pech dikira, Ju Xiangming, apa yang kamu lakukan? melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ah, dasar bajingan, lepaskan aku. Aku beritahu kamu, teriak saja. Hari ini kamu teriak sampai serak pun tidak ada gunanya. Kamu tidak akan bisa lolos dari cengkeramanku. Lepaskan. Ju Xiangming, lepaskan aku. Qintian, kamu assignment. Kamu biarkan Qingcheng menunggu sia-sia selama bertahun-tahun. Kamu masih tidak mau melepaskannya. Lihat APA yang Master Zhu bawa. Lalu lihat dirimu yang melarat ini. Apakah kamu pantas untuk Qingcheng? Qintian, kamu si imut, pikirkanlah. Apa yang bisa kamu berikan kepada kakakku Qingcheng? Lebih baik kalian berdua bercerai saja. Lepaskan dia. Biarkan dia menikah dengan orang baik dan tinggal di villa mewah. Setuju? Qin Tian, jika kamu benar-benar mencintai Su Qingcheng, kamu harus melepaskannya. Jangan bayarkan dia hidup susah bersamamu. Qin Tian, ingin melawanku? Kamu masih hijau. Suatu hari nanti, Aku akan membuat Su Qingcheng menjerit di bawahku. Ju Xiangming, jika kamu berani menyentuh King Cheng sedikit saja, aku akan membunuhmu. Kamu tenang dulu. Yang Master Zhu adalah putra Gubernur Dongzhou, Julong. Kamu berani memukul Yang Master Zhu. Kamu tidak ingin hidup lagi. Yang Master Zhu, kamu tidak APA. Lihat, wajahmu hampir rusak. Qin Tian, kamu berani sekali. Di Dongzhou, kamu orang pertama yang berani memukulku. Kamu assignment, sepalah datang minta maaf kepada Yang Master Zhu. Kamu si kasar, lihatlah. Berapa banyak kedai yang Master Zhu berikan kepada keluarga Su. Bagaimana kamu berani memukulnya? Qintian, lebih baik kamu minta maaf kepada Yang Master Zhu.
Lagi pula, memukul orang tadi memang salah. Chin Tian, kamu dengar tidak? Cepat datang. Minta maaf kepadanya. Dia pantas dipukul, tidak pantas aku minta maaf. Chin Tian, kamu SIM. Jika kamu tidak segera minta maaf kepada Young Master Zhu, aku akan mengusirmu dari keluarga ini. Chin Tian, hari ini, kamu bisa berlutut minta maaf kepadaku, atau... Malam ini antarkan Su King Cheng ke kamarku dengan patuh. Jika tidak, hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Jangan lupa, ayahku adalah Gubernur Dongzhou. Julong, aku akan membunuhmu. Semudah menginjak semut. Lebih baik minta maaf saja. Kita tidak bisa melawannya. Dia tidak pantas dapat maaf dariku. Aku tidak pantas, ya? Baiklah. Aku akan telepon sekarang. Aku akan cari orang untuk membunuhmu. Pangeran Zhu, cepat panggil orang, pastikan dia ditangkap. Jangan biarkan dia lepas dengan mudah. Beberapa orang, sok tinggi hati, akhirnya malah celakakan diri sendiri. Bahkan menyeret orang lain. Pangeran Zhu, tolong beri kelonggaran. Beri Qin Tian kesempatan. Ching Cheng. Beri dia kesempatan, bukan tidak bisa. Kalau begitu, lihat apakah Nona Su punya niat baik. Malam ini kita berdua, buka satu kamar, nanti. Kita diskusikan. King Cheng, ikuti saja keinginan Pangeran Zhu. Kamu juga tidak ingin melihat Qin Tian yang imut ini. Cari mayat di jalan, kan? Kak, kalau kita bisa dekat dengan Pangeran Zhu, keluarga Su kita. Di Dongzhou nanti, posisinya akan sangat kuat. Zhu Xiangming, kamu begitu sombong di luar, Julong tahu tidak? Qin Tian, apa hakmu? Berani sebut nama ayahku? Kau tidak takut mati? Julong, cepat datang dan urus anakmu ini. Qin Tian, bisakah kau tidak merepotkanku? Qin Tian, kamu tadi. Jangan-jangan telepon Tuan Julong? Pura-puranya harus mirip, dong? Kamu, panggil Julong datang. Untuk menghajar anaknya sendiri, Pangeran Zhu, otakmu kemasukan keledai. Qin Tian, kurasa kau tidak hanya imut. Kepalamu juga bermasalah. Ayahku adalah Gubernur Dongzhou. Julong, mana mungkin dia kenal dengan orang imut sepertimu? Su King Cheng, aku beritahu kamu. Cepat buat pilihan, kalau terlambat. Aku bahkan tidak akan melepaskannya. King Cheng, percayalah padaku. Ayah, kamu datang tepat waktu. Cepat bantu aku menghajarnya. Orang ini, dia merebut wanita dariku, cari mati dia. Anakmu ini, kamu ingin membunuhku, ya? Ayah, Kenapa kamu memukulku? Sujud. Jengga tidak? Ayahku menyuruhmu sujud padaku. Kamu tidak punya hak. Anakmu ini. aku suruh kau sujud. Kenapa? Kenapa aku harus sujud? Hari ini, kalau kau tidak bersujud dan minta maaf pada Tuan Qin, maka aku akan mematakan kakimu yang seperti kaki anjing. Tuan Qin, maaf sekali. Anakku tidak mengerti. Dia telah mengganggumu. Mohon maafkan dia. Julong, kau benar-benar punya anak yang hebat. Tuan Qin, biasanya aku kurang dalam mendidiknya. Aku yang tidak bisa mendidik anakku dengan baik. Mohon Tuan menghukumku. Baik, bangunlah. Tidak berani. Hari ini, demi menghormatimu, aku akan memaafkannya kali ini. Pulang dan didik anakmu yang tidak tahu diuntung ini, jangan biarkan dia bergaul dengan Lin Wan yang brengsek itu. Jika berani melanggar lagi, mati. Terima kasih Tuan Qin. Tenang saja. Pulang aku akan suruh anak durhaka ini merenung di rumah. Tidak akan aku biarkan dia keluar lagi membuat onar. Cepat pergi. Ching Cheng. Yang mulia, setelah penyelidikan kami, Zhu Xiangming datang ke lelang ini. Sebenarnya atas perintah Lin Wan. Sesuai perintahmu, semua kekuatan Lin Wan ada di bawah pengawasan kami. Apakah kali ini kita harus menghabisi mereka sekaligus? Kesempatan jangan sampai terlewat, Bai Feng, sebarkan undangan. Ubah waktu pesta menjadi malam ini, aku tidak sabar. Aku harus membalas dendam dengan tanganku sendiri. Kamu bawa undangannya kemari, kalian orang miskin. Mau ikut pesta penyambutan yang mulia? Kalian pantas? Memberi kalian undangan ini, itu hanya buang-buang. Surya, apa yang kau lakukan? Yuyu masih kecil. Mengapa kau harus memperlakukannya seperti ini? Kembalikan undangan kami. Su Qing Chen, untuk apa kau butuh undangan? Ruyan bertemu yang mulia, mungkin bisa mendapatkan perhatian yang mulia. Maka keluarga Su kita, bukankah akan langsung melesat? Kau pergi, ITU buang-buang, mercua. 3 undangan ini milik kami, kalian datang merampas. Mana ada aturan seperti ini? Nenek tua ini, apa hakmu ikut pesta? Untuk apa kau ikut pesta?
Untuk mempermalukan diri? Untuk mengacau? Orang seperti kalian ikut pesta hanya akan mempermalukan yang mulia. Ibu, kau tidak apa-apa? Ching Ching Tidak APA. Han Li Huan, undangan ini memang milik kami. Kalian tidak hanya merampas, tapi juga memukul orang. Kalian terlalu semena-mena. Diam. Kau sebagai anggota keluarga Su, tidak memikirkan kesejahteraan keluarga Su. Malahan meragukan kami, sepertinya kau ingin dipukul. Ruyan pergi menemui yang mulia. Dia bisa memberikan keuntungan untuk kita. Ini untukmu. Kamu hanya tahu menonton, apa gunanya, nenek? Ngapain bicara dengan orang-orang ini? Aduh, karena undangan sudah ada di tangan kita. Ayo kita cepat pergi, sampai lebih awal di tempat pesta. Bisa bertemu yang mulia lebih cepat, selama bertahun-tahun. Rasanya seperti memelihara serigala yang tidak tahu terima kasih. Pergi. Berhenti, siapa yang bilang kalian boleh pergi? Ayah, mereka merebut undangan kita. Ambil saja, apa yang bisa kamu lakukan? Pelit banget. Nenek, ayo pergi, tidak usah berurusan dengan mereka. Serahkan undangannya. Datang dan minta maaf kepada King Cheng. Kalau tidak, jangan harap pergi dari sini. Bagaimana? Aku tidak akan memberikannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu mau merebut paksa? Dasar kodok. Mau datang ke pesta kembalinya yang mulia? Kamu pantas? Omong kosong. Kamu tidak tahu terima kasih, keluarga Su. Sudah membesarkan putrimu selama ini. Hanya mengambil beberapa undangan, masih mau minta kembali. Tidak ada keadilan lagi. Aku beritahu kamu, hari ini. Kalian tidak hanya harus memberikan undangan kepada kami, tapi juga harus memberikan villa ini kepada keluarga Su. Sebagai balasan atas kebaikan kami merawat istrimu selama ini. Kintian, sudahlah. Undangan ini tidak berguna bagi kita. Biarkan mereka. Dengar itu? Wanita Su King Cheng ini sudah bilang. Dia tidak mau, kenapa kamu masih mau? Undangan ini, jelas-jelas untuk Su King Cheng. Apa hubungannya denganmu, Kintian? Kamu ini laki-laki, ngapain mata melotot? Apa kamu mau memukul kami? Hah? Laki-laki, berani ngomong tapi tidak berani bertindak. Senior, kita tidak perlu berurusan dengannya, kuma pesta biasa. Kita tidak perlu pergi, ngapain marah-marah? Sampai segitunya. Ibu. King Cheng. Baiklah, tidak usah berdebat dengan mereka. Sebentar lagi, aku akan minta orang mengirim beberapa undangan lagi. Yang ini anggap saja sedekah untuk mereka. Kintian, kamu ini ngomong apa sih? Sedekah untuk kami? Kamu tidak punya malu? Cintian, kamu pikir undangan ini datang begitu saja? Bahkan bilang minta orang lain mengirim beberapa. Benar-benar hayalan. Dia ini bisa dapat undangan VIP. Kurasa itu undangan hasil pungut di jalan. Bai Feng, kirim 3 undangan ke sini. HMPH. Tidak percaya? Tunggu saja lihat. Baik, aku ingin lihat bagaimana kau bisa minta orang kirim undangan. Aku akan menunggu di sini. Kalau nanti tidak dapat undangan, apa yang akan kau lakukan? Kalau dia bisa dapat undangan, aku ganti nama keluarga ikut dia. 3 undangan ini saja. Su King Cheng harus sangat beruntung baru bisa dapat. Kau pikir semua undangan datang begitu saja? Aku percaya Tianer. Kalau dia berani janji, pasti bisa minta orang kirim undangan. Keluarga Qin sudah hancur. Dengan dia ini, bisa minta orang kirim undangan? Mimpi! Kintian, setelah sekian tahun, ternyata kau masih tidak realistis. Kalau tahu kau begini, tak yang kubiarkan Ching Cheng menikah denganmu. Ching Cheng, ikut pria seperti ini, apa masa depannya? Cepat cerai dengannya, itu yang benar. Atau kau akan semakin terpuruk. Aku takkan pernah cerai dengan Kintian. Aku percaya Kintian. Kalau dia bilang bisa dapat undangan, pasti bisa. Tuan Chin, andang kenyang anda minta. Pura-pura, terus saja berpura-pura. Undangan pesta kembalinya yang mulia. Mana mungkin mudah didapat? Suruh orang biasa. Bawa beberapa kertas lalu bilang itu undangan. Kau anggap kami apa? Su Ching Chen, ikut orang ngawur seperti ini, apa gunanya? Cepat cerai dan cari pria kaya, itu baru benar. Kalau ku dengar kalian menghina Tuan Qin lagi, awas ku buat kalian menyesal. Berani memukulku? Bahkan ku bunuh kau pun tak apa.
bawa beberapa undangan palsu, lalu pura-pura jadi orang yang mulia, bahkan ancam bunuh kami. Tunggu saja, kalau kami bertemu yang mulia. Pertama-tama kami laporkan kalian berdua, biar masuk penjara. Aku tak mau lihat kalian di sini, pergi. Kalian sekeluarga benar-benar berani datang ya? Masuk pakai undangan palsu, nggak takut diusir? Lihat mereka aja udah bikin sebel, kalau tahu mereka datang hari ini. Kita telat dikit datanya aja. Nenek, Ibu, Ruyan, perlu banget sih kalian. Nargetin keluarga kami, ambil undangan kami. Di sini masih aja ngomong sembarangan. Nggak takut kena petir? Diam! Undangan ini kami dapetin pakai skill. Kenapa nggak boleh masuk? Dasar anak durhaka, berani banget ngomong gitu ke kita. Dulu nggak usahlah melahirkan dan ngurusin kamu. Bu, kan jelas-jelas kalian yang salah duluan. Aku. King Cheng, jangan dihiraukan mereka. Ngomong gak jelas, bikin ribut aja. Cuma keluarga kayak gini yang bisa ngelakuin hal kayak gini. Bikin ribut? Siapa yang lu maksud bikin ribut? Nggak takut gua cabut lidah lu? Tianar udah, jangan diladenin mereka, Wucuilan. Ayo kita masuk duluan. Jangan-jangan lu pikir anak lu ini bisa masuk? Dia cuma bawa kertas bekas entah dari mana, nipu kalian. Kalian malah percaya. Kalau berani masuk pakai undangan palsu, nanti satpam langsung tangkap kalian. Waduh, ada orang yang mau jadi bodoh, kita bisa apa? Bawa undangan palsu, masuk sebentar terus diusir. Kita di sini nonton aja mereka jadi bahan tertawaan. Jangan ngomong gitu soal ayahku. Kalian mendingan pada anteng. Kalau berani ancam anakku lagi, jangan salahin aku. Kamu berani ancam kita? Nanti kalau udah dapet Perhatian yang mulia, gua suruh dia bunuh kamu. Sekalian cabut lidah si imut ini. Buletin, nenek. Ayo cepetan masuk. Ngapain buang-buang waktu ngomong sama mereka? Nanti telat lihat acara kembalinya yang mulia. Rugi besar. Ayo. Cepetan diperiksa, jangan ganggu aku ketemu yang mulia. Undangan kalian udah nggak berlaku, nggak boleh masuk. Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini ada tanda tangan asli yang mulia. Berdasarkan apa nggak boleh masuk? Mau dipecat? Maaf ya Ciga Sakawan. Undangan kalian udah nggak berlaku, nggak boleh masuk. Berani halangin aku ketemu yang mulia? Mau mati? Nyerobot pesta yang mulia, harusnya kamu tahu. Apa konsekuensinya? Pergi. Aku juga tidak mau masuk. Lihatlah kalian ini. Satpam di pintu masuk seperti apa kualitasnya? Bagaimana isi di dalamnya? Aku bisa menebaknya. Ching Cheng. Kamulah yang kemarin memberiku undangan palsu. Sengaja membuat kami malu. Suruyan, jangan asal bicara di sini. Kemarin begitu aku dapat undangan, langsung kamu rampas. Apa hubungannya dengan aku? King Cheng, ngapain repot-repot dengan mereka? Acara jamuan makan malam akan segera dimulai. Kami saja tidak bisa masuk, apalagi kalian yang cuma segelintir orang. Mimpi di siang bolong. Hah? Bai Feng. Biarkan Suruyan dan teman-temannya masuk. Sebelumnya, semua yang mereka lakukan pada King Cheng. Hari ini akan kubalas 100 bahkan 1000 kali lipat. Nenek, cepat pikirkan cara. Acaranya akan segera dimulai. Kita belum masuk. Semua nomor yang harus dihubungi sudah aku telepon. Tidakkah kamu tahu betapa sulitnya mendapatkan undangan ini? Kalau saja aku tahu. Aku saja undangan. Beberapa undangan itu. Iya, baiklah. Nona, tadi aku salah lihat. Undangan kalian tidak dibatalkan. Sekarang kalian bisa masuk. Kamu ini ngapain aja? Urusan kecil saja tidak bisa diselesaikan. Nanti kalau aku bertemu yang mulia, akan kusuruh dia menghukummu. Are you Yan? Pasti. Yang mulia terus mengawasimu. Nanti di dalam, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Kalau bisa dapat perhatian yang mulia, kita akan naik daun dan menjadi orang penting. Ruyan, kali ini keluarga Su bergantung padamu. Baik, ayo pergi. Tempat ini sangat indah. Anak-anak kecil, seumur hidup belum pernah ke tempat sebaik ini. Hari ini kalian harus lihat baik-baik, nanti tidak ada kesempatan lagi untuk datang ke tempat semewah ini. Bagaimana kalian bisa masuk? Tentu saja atas perintah yang mulia, kami diizinkan masuk. Yang mulia sangat menyukai Ruyan kami.
sudah lama mengaguminya. Aryu Kami adalah orang yang dipilih Yang Mulia. Tidak seperti beberapa orang yang dapat undangan dari orang lain, lalu menjadi sombong tanpa batas. Dia adalah orang yang dipilih Yang Mulia. Kenapa aku tidak tahu? Qintian, kamu pikir kamu siapa? Yang Mulia? Hal kecil seperti itu harus dilaporkan padamu? Benar-benar merasa diri penting. Sama sekali tidak tahu diri. Nanti saat Yang Mulia datang, aku akan minta dia menghajar kamu. Orang seperti kamu sama sekali tidak pantas hidup di dunia ini. Kalau begitu aku akan menunggu di sini sampai Yang Mulia datang. Aku ingin lihat bagaimana dia menghajarku. Qintian, nanti jangan datang ke sini. Minta tolong Ruyan untuk memohon ampun pada Yang Mulia. Hanya Ruyan yang bisa menolongmu. Kalau tidak, kamu hanya bisa menunggu mati. Qintian, lebih baik pesta ini. Kita tidak usah ikut, takutnya kita menyinggung Yang Mulia. Ayo kita pergi saja. Ginseng, Yang Mulia tidak akan menyalahkan kita. Sebaliknya, dia akan menyambut kita dengan hangat. Qintian, kamu pikir Yang Mulia itu dermawan? Kamu masih berharap Yang Mulia akan menjamu kamu? Kamu masih belum sadar dari mimpimu? Ruyan yang sombong ini, nanti akan kumasakkan ke penjara seumur hidup. Orang yang berani memenjarakanku seumur hidup mungkin belum lahir. Justru kalian yang harus berhati-hati. Jangan sampai menyinggung orang yang salah. Qintian, mulutmu besar sekali. Nanti saat Yang Mulia datang, jangan sampai kamu menangis. Yang Mulia tidak akan berbelas kasihan. Qintian, hari ini kamu punya banyak musuh. Bahkan mertuamu sendiri siap memenjarakanmu. Lin Wen, berani sekali kamu. Berani datang ke pesta ini. Apa yang tidak berani kulakukan? Hari ini yang harus kamu khawatirkan adalah dirimu sendiri. Hal-hal yang kamu lakukan dengan Julong. Kalau sampai diketahui Yang Mulia, kamu akan celaka. Nona Lin, sepertinya kita punya musuh yang sama. Sekarang kita bisa bekerja sama untuk memenjarakan Qintian. Orang seperti dia tidak boleh dibiarkan bebas. Qintian bersekongkol dengan Julong untuk menghancurkan keluarga Sue. Semua buktinya sudah kukumpulkan. Bukti pembunuhan Yuntao dan petisi dari bangsawan Dongyo kali ini. Meski dia punya koneksi kuat di belakang, Yang Mulia Maha Agung tidak akan mudah memaafkanmu. Kamu pikir bukti-bukti ini berguna? Kalau kamu bicara seperti itu, awalnya kamu membunuh seluruh keluarga Qin dan mencaplok harta mereka. Kita juga harus menyelesaikan urusan ini dengan baik. Qintian, jangan asal bicara. Apa kamu punya bukti untuk semua yang kamu katakan? Bukti? Aku adalah bukti terbaik. Qintian, tahukah kamu apa yang dilakukan Yang Mulia Maha Agung? Dia adalah pemimpin tertinggi kuil naga tersembunyi, calon pemimpin negara berikutnya. Qintian, kamu sudah mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yang Mulia Maha Agung telah tiba. Semua harap tenang, hari ini adalah pesta penyambutan Yang Mulia Maha Agung. Kami juga telah menyiapkan hidangan lezat untuk semua. Semoga semua menikmati. Kami datang untuk bertemu Yang Mulia Maha Agung, bukan untuk bertemu kamu. Cepat panggil Yang Mulia Maha Agung. Benar, kami datang untuk bertemu Yang Mulia Maha Agung. Kapan Yang Mulia Maha Agung akan datang? Jangan biarkan kami teras menunggu di sini. Semua diam. Yang Mulia Maha Agung adalah orang yang rendah hati. Dia akan muncul saat dia ingin muncul. Dan, jangan ada yang berani membuat keributan di sini, atau jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik. Tenang, Yang Mulia Bai Feng. Pasti tidak ada yang berani membuat keributan di sini. Aku masih menunggu Yang Mulia Maha Agung untuk membela keadilanku. Ini adalah giok kaisar terbaik yang kusiapkan untuk Yang Mulia Maha Agung. Tolong sampaikan kepada Yang Mulia Maha Agung. Asalkan Yang Mulia Maha Agung membantuku menghukum orang jahat, aku bisa memberikan hadiah yang lebih baik. Yang Mulia Bai Feng, ini adalah ginseng berusia 100 tahun yang kusiapkan untuk Yang Mulia Maha Agung. Aku juga menyiapkan guci porselen putih untuk Yang Mulia Maha Agung. Nenek, kita terlalu senang sampai lupa menyiapkan hadiah. Bagaimana ini, Ruyan? Kamu benar-benar ceroboh. Yang Mulia Maha Agung sudah mengamati diam-diam. Kehadiranmu bagi Yang Mulia Maha Agung adalah hadiah terbaik. Benar, asalkan kamu bisa hadir di pesta ini, Yang Mulia Maha Agung akan sangat senang. Benar, aku adalah hadiah terbaik. Hari ini aku akan menyerahkan diriku kepada Yang Mulia Maha Agung. Malam ini, aku pasti akan melayaninya dengan baik. Yang Mulia Bai Feng. Keluarga mereka berempat tidak menyiapkan hadiah untuk Yang Mulia Maha Agung. Dan aku curiga, mereka masuk dengan mencuri undangan orang lain. Tunggu kedatangan Yang Mulia.
Pastikan untuk memeriksa anjing keluarga mereka. Periksa dengan teliti, jangan sampai melewatkan satu pun orang jahat. Kintian, habislah. Yang Mulia akan marah pada kita. Tian Er, Selaji Yang Mulia Bilam Datang. Aku akan keluar untuk menyiapkan hadiah untuk Yang Mulia. Sekarang menyiapkan hadiah sudah terlambat. Kalian sama sekali tidak menghormati Yang Mulia. Yang Mulia adalah orang yang rendah hati. Tidak sakap hammer. Jadi, tidak memberi hadiah adalah pilihan yang tepat. Siapapun yang memberi hadiah hari ini, itu berarti menuduh. Yang Mulia suka berfoya-foya, itu tidak sopan kepada Yang Mulia. Kembalinya Yang Mulia kali ini, pertama, untuk bertemu. Warga Dongzhou, kedua. Untuk istri Yang Mulia, sudah disiapkan hadiah yang istimewa. Yang Mulia sangat menyukaiku. Bahkan menyiapkan hadiah untukku, 10 akar ginseng berusia 100 tahun. Satu lukisan asli Tang Bohu. Satu batu giok kaisar hijau kualitas terbaik, sepasang aki kelas atas. Nyonya, ini sedikit perhatian dari Yang Mulia. Silakan diterima. Karena Yang Mulia bersusah payah mengejarku. Dan menyiapkan begitu banyak hadiah untukku. Aku terpaksa menermania. Bai Feng, apa maksudmu? Ini hadiah yang Yang Mulia siapkan untukku. Kenapa kau tidak memberikannya padaku? Suar Yuyan, ini untukmu? Kau bilang pantas. Menerima hadiah dari Yang Mulia. Nyonya, ini untuk Anda. Untukku? Kau pasti salah. Tidak, ini hadiah dari Yang Mulia untuk Anda. Tuan Bai Feng, Su Qingcheng sudah menikah. Dia bahkan punya anak sebesar ini, Yang Mulia. Mana mungkin tertarik padanya? Tuan Bai Feng, kau pasti salah, Yang Mulia mana mungkin. Menyukai seorang wanita yang sudah bersuami. Mana mungkin aku salah, ini hadiah dari Yang Mulia. Untuk istri Yang Mulia. Dan Yang Mulia ada di sini. Dia Yang Mulia? Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Siapa? Mana mungkin dia Yang Mulia? Kau pasti salah, kalau dia Yang Mulia. Aku adalah raja. Siapa yang perkaya anjing terlantar? Bisa jadi Yang Mulia? Dia pantas? Cintian, kau lucu sekali. Cepat turun, itu bukan tempatmu berdiri. Kamu mau mati sendiri, jangan ajak anakku ikut. Su Qingcheng, kamu si manis. Cepat turun dari sana, brengsek. Mana mungkin dia Yang Mulia? Kamu mau menghancurkan keluarga Su, Kintian? Bai Feng, kurasa kalian sedang berakting. Kami semua di sini, jangan anggap kami bodoh. Tunggu sebentar. Nanti saat Yang Mulia yang asli datang, lihat saja apa yang akan kalian lakukan. Saat itu, kalian hanya akan mati. Kurang ajar. Yang Mulia Zhulong, Tuan Chen. Ada orang tak tahu malu di sini yang mengaku sebagai Yang Mulia. Kalian harus menghukumnya dengan keras. Dasar Jalong, Diam Kau. Paman Kian, aku pacarnya Duo-Duo. Kami baru saja diganggu oleh orang ini, Paman. Paman harus memberinya pelajaran. Mulai hari ini, Duo-Duo dan kamu tidak ada hubungan lagi. Jika aku tahu kamu memakai nama Duo-Duo untuk menipu di luar, jangan salahkan aku. Paman, aku dan Duo-Duo saling mencintai. Paman tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Diam kau. Kalau bukan karena jalan sepertimu, menghina Yang Mulia, Duo-Duo tidak akan sampai sekarang. Masih di rumah merenungkan kesalahan. Hormat kepada Yang Mulia. Ini tidak mungkin. Mana mungkin dia Yang Mulia? Kalian pasti menipuku. Benar kan? Kalian sedang berakting. Pura-pura. Semua palsu. Dia saya anjing terlantar. Mana mungkin? Bisa menjadi Yang Mulia? Cintian. Hari ini berapa orang yang kamu bayar untuk berakting? Pasti menghabiskan banyak uang, ya? Sudah sampai tahap ini, kalian masih mengira aku berakting? Bodoh sekali. Suruyan, Linwen. Cepat minta maaf. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kintian, apa yang mereka katakan benar? Kamu adalah Yang Mulia? Benar, semuanya benar. Sebelumnya karena alasan khusus, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Hanya bisa menyembunyikannya sementara. Tapi sekarang, semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Cintian, menentuku yang baik. Sebelumnya aku yang bodoh,
melakukan hal-hal bodoh itu. Jangan dengarkan omonganku. Kumohon maafkan aku, ya? Kakak. Tolong bantu aku minta maaf ke kakak Kapar. Minta jelaskan aku. Sekarang baru tahu minta ampun? Ya sudah, dari perusahaan, pernahkah kalian berpikir akan ada hari ini? Sekarang baru tahu salah, sudah terlambat. Kintian, kau terlalu tidak punya hati nurani. Keluarga Su kami tidak pernah merugikanmu. Ini balas dendam setelah semuanya selesai? Tidak pernah merugikan aku, tidak tahu malu. Bai Feng, 3 hari lagi. Aku tidak ingin melihat anggota keluarga Su di Dongzhou. Mengerti. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Paklin Borak. Semua akun perusahaan dibekukan. Paklin, perusahaan disegel. Tidak ada yang bol masuk atau keluar. Hancur. Benar-benar hancur. Lin Wen, kau membunuh kakakku, membunuh kakekku, hari ini kita akan menyelesaikan masalah ini. Qin Tian. Tak kusangka kau ternyata seorang Grandmaster. Rupanya aku meremehkanmu. Saat kau baru kembali ke Dongzhou, seharusnya aku mengirim orang untuk menghabisi Enyu. Maka tidak akan seperti sekarang ini. Sayangnya, di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Ayo, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Qin Tian. Lepaskan aku. Kintian. Kintian, bagaimana kabarmu? Ada yang tidak enak badan? Aku kenapa ini? Kau pingsan di pesta. Kami semua sangat panik. Lalu membawamu ke rumah sakit. Tian kau tidak apa-apa. Mau panggil dokter? Ibu, aku tidak apa-apa, tidak perlu repot panggil dokter. Dokter bilang, ini karena luka lama di tubuhmu kambuh. Jadi kau pingsan. Tapi tidak apa-apa, dokter juga bilang, tenaga dalammu sangat kuat. Seharusnya sudah tidak ada masalah besar. Ayah, cepat sembuh ya, temani aku main game. Kau tidak bisa terus berbaring di tempat tidur. Tenang, ayah akan cepat sembuh. Lari apa sih? Kalau nabrak orang gimana? Tangguh aku. Qin Tian. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kalian sengaja datang untuk menertawakan kami? Bison. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti ini? Kita semua adalah satu keluarga. Mana mungkin kami menertawakanmu? Kenapa kalian bisa menjadi seperti ini? Bukan karena kalian. Ruyan tidak akan menjadi gila. Setelah pesta perayaan, keluarga Su menjadi seperti ini. Keluarga Su dikepung oleh berbagai keluarga besar di Dongzhou. Perusahaan bangkrut dalam semalam. Nenek Su tidak bisa menerima kabar ini dan lumpuh di tempat tidur. Suruyan juga menjadi gila. Keluarga Su yang dulu begitu mega, sekarang hanya menjadi sampah. Kintian, ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Su tidak akan menjadi seperti ini. Keluarga Su juga tidak akan menjadi tikus jalanan. Semua ini adalah karena kamu. Ibu, bagaimana mungkin ini semua karena Kintian? Jelas-jelas ini karena keserakahan kalian. Kenapa kalian malah menyalahkan orang lain? Keluarga Su telah membesarkanmu selama ini. Dasar tidak tahu cara makasih. Kalau saja kamu mendengarkan nasihat dan menikah dengan orang kaya, keluarga Su tidak akan mengalami penderitaan seperti ini. Sekarang menjadi seperti ini. Kamu adalah biang keladinya. Aku akan memukulmu. Biang keladi. Aku akan memukulmu. Ini semua karena kalian, serakah tidak ada habisnya. Jangan menyalahkan orang lain. Sekarang kamu harus memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ibu, sekarang keluarga Su sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Bagaimana kalau kamu pindah dan tinggal bersamaku di villa? Agar kita bisa saling menjaga. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa hidup sendirian di luar? Incheng, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jangan berpura-pura baik di sini. Kamu hanya munafik. Kalian ingin membawaku, tapi sebenarnya hanya ingin menertawakan kami. Kalian sama sekali tidak punya niat baik. Ibu, bagaimana bisa kamu berkata seperti ini? Aku adalah anak kandungmu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Kamu pikir aku akan percaya padamu? Kamu bisa begitu baik hati. Kalau kamu tidak mau percaya, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, Besan. Kamu pindah ke villa istana. Begitu. Kita bisa saling menjaga. Bukankah ini win-win solution? Dua hal yang sempurna. Keluarga Su bangkrut karena kalian, Nenek Su dibuat marah oleh kalian sampai terbaring di tempat tidur. Ruyan dipaksa menjadi seperti ini. Inikah yang kalian sebut? Dua hal yang sempurna, mertua. Hasil seperti ini tidak ada yang ingin melihatnya. Hal ini jangan terus dipikirkan. Kami benar-benar ingin membantu Anda. Kintian, keluarga Su menjadi seperti ini.
Semuanya adalah kesalahanmu, hutang ini akan kuingat seumur hidup. Ibu, jelas-jelas kalian berulang kali memaksa Qintian. Dia sudah memberikan kelonggaran pada kalian. Mengapa masih memaksanya seperti ini? Semua salahmu, aku, pukul kamu. Ruyan, aku tidak pergi. Aku adalah Nyonya Agung. Ruyan, jangan terus bermimpi di siang bolong. Kamu tidak akan menjadi Nyonya Agung. Cepat pergi. Aku tidak pergi. Qintian, mari bantu mereka. Ya Tian-er, meskipun dia sering menyakiti kita sebelumnya. Tapi dia tetap adalah mertuamu. Kita bisa bantu sebisa mungkin, tidak bisa melihat mereka menjadi seperti ini. Meskipun kita mau membantu mereka, mereka juga tidak mau menerima bantuan kita. Kalau tidak, tadi tidak akan menolak kita. Ibuku memang keras kepala. Jika membantu secara terang-terangan, dia pasti tidak setuju. Bahkan mungkin akan berbalik efeknya. Mereka berdua sekarang satu gila, satu tidak punya pekerjaan. Dulu selalu dimanja, jika kita tidak membantu mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Kalian tenang, aku akan mencari cara membantu mereka. Hanya saja jangan sampai mereka tahu, kita membantu secara diam-diam. Terima kasih, Qintian. Kita satu keluarga, ngomong begitu formal buat apa? Bai Feng, urusan ini serahkan padamu. Usahakan cari rumah sakit terbaik untuk Ruyan periksa ulang. Baik, bawahan mengerti. Segera dilaksanakan. Ingat, jangan sampai mereka tahu. Kita yang membantu mereka, kalau tidak mereka tidak akan menerima. Hanya akan berbalik efeknya. Baik. Qintian, kalian sudah bermain. Cepat makan. Terima kasih, Ayah. Ayo. Ginceng, ada sesuatu, ingin berdiskusi denganmu. Apa saja kamu yang putuskan saja. Aku ingin membawa kalian ke kuil naga tersembunyi. Di sana penjagaannya sangat ketat. Banyak ahli bela diri, jadi keselamatan kalian akan lebih terjamin. Aku khawatir saat aku pergi bertugas, kalian akan mengalami penculikan lagi. Aku tidak tahan lagi dengan siksaan seperti ini. Aku sudah tua, pergi kemana saja boleh. Asalkan bisa bersama kalian, aku setuju. Semuanya terserah kamu, yang penting keluarga kita bisa tetap bersama. Baik, kalau begitu aku akan menjemput kalian ke kuil naga tersembunyi. Agar keluarga kita bisa hidup bahagia bersama. Kemanapun tidak masalah. Yang penting keluarga kita bisa hidup bahagia bersama. Itu saja. Dimanapun kamu berada, disitulah rumah kita. Baik Ginceng, terima kasih atas dukunganmu. Kalau begitu besok.